Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Hamisa, NPM 69. Kali ini saya akan membahas aerosol. Saya dari kelompok 5. Pengertian aerosol menurut Farmakope Indonesia 3 yaitu aerosol adalah sediaan yang mengandung satu atau lebih zat berkhasiat dalam wadah yang diberi tekanan, berisi propelan, atau campuran propelan yang cukup untuk memancarkan isinya hingga habis. Dapat digunakan untuk obat luar atau obat dalam dengan menggunakan propelan yang cukup. Nah, sekarang kita bisa fokus pada aerosolnya sendiri dan juga apa itu propelan. Lalu, untuk lebih jelasnya, pengertian aerosol di FI 4 yaitu tidak terlalu berbeda dengan FI 3, namun di FI 4 ini ada tambahan bahwa sediaan ini digunakan untuk pemakaian topikal pada kulit dan juga untuk pemakaian lokal pada hidung atau aerosol nasal, mulut atau aerosol lingual atau paru-paru aerosol inhalasi. Jadi intinya aerosol itu dia tuh zat aktif di mana sisi zat aktif itu akan keluar jika diberi tekanan oleh propelan. Nah, aerosol inhalasi memiliki kadar lokal pada saput mukosa saluran pernapasan. Saput mukosa saluran pernapasan ini terletak saat ketika dipencet si alat inhalasinya, maka keluarlah gas sehingga si gas tersebut berjalan melewati saluran pernafasan. Jadi di saput mukosa itu terletak di seluruh bagian saluran pernafasan. Lalu ukuran partikel inhalasinya yang bisa masuk yaitu 10 mikrometer hingga 50 mm. Nah, di sini fungsinya ukuran tersebut untuk meminimalisir penghantaran dan penyimpanannya dalam cairan pernapasan. Jadi kan kalau misalnya di hidung ini pasti ada lendir hidung. Lalu, nah di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah salah satu penampang tabung inhalasi, di mana di sini terdapat propelan. Propelan ini dia untuk memberikan tekanan sehingga bahan atau zat aktif dapat keluar dari wadahnya. Nah, di sini bisa dilihat propelan atau produk mixture. Jadi ketika kita pencet, lalu propelan yang ada di langit-langit ini akan menekan si zat aktif, lalu akan keluarlah zat aktif ini dari selang. Jadi ini produk yang telah tercampur oleh propelan. Lalu kita lihat lagi di sini bahwa propelan sendiri terdiri dari dua macam, yaitu propelan dengan gas yang ditekan. Gas yang ditekan ini contohnya nitrogen dan CO2. Lalu ada gas yang dicairkan. Bisa lihat di sini adalah liquefied propellant. Nah, gas yang dicairkan ini contohnya yaitu golongan hidrokarbon seperti etana, butana, dan turunan fluoroklorometana. Yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu yang jenis yang dicairkan. Nah, fungsi lain dari propelan itu bisa dapat membantu kelarutan zat aktif seperti etanol, propylene glycol, dan polyethylene dan PEG. Lalu, ketika si propelan ini sebenarnya bisa dikombinasi dengan zat lain yang dapat mengubah bahan ke bentuk fisik yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian awal aerosol tentang propelan sendiri. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Hanisa, NPM 69. Kali ini saya akan membahas aerosol. Saya dari kelompok 5. Pengertian aerosol menurut Farmakope Indonesia 3 yaitu aerosol adalah sediaan yang mengandung satu atau lebih zat berkhasiat dalam wadah yang diberi tekanan, berisi propelan, atau campuran propelan yang cukup untuk memancarkan isinya hingga habis, dapat digunakan untuk obat luar atau obat dalam dengan menggunakan propelan yang cukup. Nah, sekarang kita bisa fokus pada aerosolnya sendiri dan juga apa itu propelan. Lalu, untuk lebih jelasnya, pengertian aerosol di FI 4 yaitu tidak terlalu berbeda dengan FI 3, namun di FI 4 ini ada tambahan bahwa sediaan ini digunakan untuk pemakaian topikal pada kulit dan juga untuk pemakaian lokal pada hidung atau aerosol nasal, mulut atau aerosol lingual atau paru-paru aerosol inhalasi. Jadi intinya aerosol itu dia tuh zat aktif di mana sisi zat aktif itu akan keluar jika diberi tekanan oleh propelan. Nah, aerosol inhalasi memiliki kerja lokal pada saput mukosa saluran pernapasan. Saput mukosa saluran pernapasan ini terletak saat ketika dipencet si alat inhalasinya, maka keluarlah gas sehingga si gas tersebut berjalan melewati saluran pernafasan. Jadi di saput mukosa itu terletak di seluruh bagian saluran pernafasan. Lalu ukuran partikel inhalasinya yang bisa masuk yaitu 10 mikrometer hingga 50 mm. Nah, di sini fungsinya ukuran tersebut untuk meminimalisir penghantaran dan penyimpanannya dalam cairan pernapasan. Jadi kan kalau misalnya di hidung ini suka pasti ada lendir hidung. Lalu, nah di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah salah satu penampang tabung inhalasi, di mana di sini terdapat propelan. Propelan ini dia untuk memberikan tekanan sehingga bahan atau zat aktif dapat keluar dari wadahnya. Nah, di sini bisa dilihat propelan atau produk mixture. Jadi ketika kita pencet, lalu propelan yang ada di langit-langit ini akan menekan si zat aktif, lalu akan keluarlah zat aktif ini dari selang. Jadi ini produk yang telah tercampur oleh propelan. Lalu kita lihat lagi di sini bahwa propelan sendiri terdiri dari dua macam, yaitu propelan dengan gas yang ditekan. Gas yang ditekan ini contohnya nitrogen dan CO2. Lalu ada gas yang dicairkan. Bisa lihat di sini adalah liquefied propellant. Nah, gas yang dicairkan ini contohnya yaitu golongan hidrokarbon seperti etana, butana, dan turunan fluoroklorometana. Yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu yang jenis yang dicairkan. Nah, fungsi lain dari propelan itu bisa dapat membantu kelarutan zat aktif seperti etanol, propylene glycol, dan polyethylene dan PEG. Lalu, nah, ketika si propelan ini sebenarnya bisa dikombinasi dengan zat lain yang dapat mengubah bahan ke bentuk fisik yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian awal aerosol tentang propelan sendiri. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih.